Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat Yamari, sahabat MAM dan para pemirsa di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Yamari Nasional ke-37 hari Sabtu 27 Februari 2021. Firman Tuhan hari ini dilayani Bapak Pendeta Revo Panambunan dari GKI Bungur, Jakarta dengan tema Tetap Mempercayai Allah Ketika Ketakutan Melanda. Ibadah online Yamari kali ini dipandu oleh Evangelis Maria Tisitorus. Kesaksian pujian oleh Ibu Rina Rusyanti dari Purbalingga. Dan musik oleh Bapak Agus Huwai, Jakarta. Kiranya seluruh acara berjalan dengan baik dan lancar, memberkati Bapak Ibu Saudara, para pemirsa, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita mulai ibadah online Yamari Nasional ke-37 ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita akan memuji, menyembah, dan memuliakan Dia, Allah yang perkasa, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan kita. Sebelumnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 91 ayat 1-4 yang berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan yang berkata, Kuberi kemuliaan. Sebab hanya bagi Dialah kemuliaan, hormat, dan pujian kekal sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersuka cita di hadirat Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita yang berkata, Yesus terkasih, sebab Dialah akan jiwa kita hari ini sampai selamanya. Haleluya. Amin. Padamu, tak berdosa.
percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Tuhan selalu pujian tinggikan nama-Mu. Dengan puji-Mu dengan tetapi, ku bernyanyi haleluya Yesus kasih-Ku. Sayang, 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 aku disayang Tuhan, aku dianggap jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, 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 aku disayang Tuhan, aku dianggap jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Ibu Rina Rusyanti dari Purbalingga. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya Rina dari Yamari Purbalingga. Saudara, saya yakin kita semua memiliki banyak pergumulan di saat-saat kita menjalani masa pandemi ini. Tetapi hendaknya kita tidak kehilangan pengharapan dan kita tetap memegang iman kita yang teguh kepada Tuhan Yesus. Dan kita yakin bersama dengan Tuhan kita bisa menjalani semuanya ini. Karena Tuhan selalu setia bersama dengan kita, menolong kita, memberi kekuatan kepada kita untuk menjalani kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Awan gelap
Tiba saatnya kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Revo Panambunan dari GKI Bungur, Jakarta. Mari kita naikkan pujian yang berkata, lingkupi dengan sayap. Bila kita datang kepada Tuhan, kita mau mengatakan ya Tuhan, melindungi kita dengan sayap-Nya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, sahabat Yamari, sahabat MHM, para pemirsa ibadah online Yamari, dimanapun Bapak Ibu berada, baik di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, tetap mempercayai Allah ketika ketakutan melanda. Mari kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya kuasa Roh Kudus menguasai hati kami, agar kami sungguh-sungguh dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kami. Kami mau persembahkan waktu ini, biarlah Roh Kudus boleh bekerja di dalam hati kami. Pimpin akan hamba-Mu, sehingga melalui mulut bibirnya, perkataan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pembacaan firman Tuhan diambil di dalam Mazmur nomor yang ke-56. Demikianlah bunyi firman Tuhan, Mazmur nomor 56.
untuk pemimpin biduan. Menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh, Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu, ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan. Dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang menyimpan, yang belajar terus menghidupkan firman Tuhan di dalam hidupnya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam bahasa Yunani ada satu kata yang melukiskan tentang ketakutan yang berlebih-lebihan. Kata itu mungkin saudara juga sudah tahu, yaitu kata fobia. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada begitu banyak fobia orang. Contohnya akrofobia, orang yang takut dengan tempat yang tinggi. Agorafobia, ketakutan, rasa takut terhadap tempat yang terbuka. Ada juga orang-orang yang aismofobia, rasa takut terhadap benda tajam. Ada juga saudara-saudara astrafobia, orang yang takut dengan petir. Ada hematofobia, orang yang takut terhadap darah. Ada juga hidrofobia, orang yang rasa takut terhadap air, terhadap racun, terhadap penyakit, binatang-binatang tertentu, atau kegelapan. Bapak Ibu, apakah ada yang seperti demikian? Semua rasa takut di atas kelihatannya tidak masuk akal, bukan? Dan sepertinya berlebih-lebihan. Tidak ada alasan untuk takut. Tetapi saudara-saudara, di dalam kehidupan ada begitu banyak orang yang seperti demikian. Dan kenyataannya banyak orang Kristen juga yang hidup di dalam rasa takut yang sama, yang menyelinap di dalam hidup mereka. Mungkin saudara-saudara hari ini saudara takut dengan masa depan keluarga, anak-anak. Mungkin saudara takut dengan keadaan perekonomian saudara yang semakin hari semakin berat dan semakin sulit. Mungkin saudara takut dengan sakit penyakit yang melanda hidup saudara, atau saudara saat ini sedang mengalami akan sakit COVID-19. Kita tidak pernah terhindar dengan rasa takut. Hidup kita dipenuhi dengan ketakutan. Hidup kita dipenuhi dengan masalah. Namun di dalam terang Mazmur 56 ini, saudara-saudara, memberikan jawab kepada kita. Bagaimana ketika kita menghadapi ketakutan, ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi kekhawatiran. Daud di sini bukan hanya dia tahu, dia mengerti teorinya, tetapi Daud mengalami
firman dan dia menjelaskan bagaimana kita bisa mengalami tetap tenang di tengah-tengah ketakutan itu. Konteks di dalam bagian Mazmur 56 itu di dalam ayat yang pertama dikatakan merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud. Bapak Ibu Saudara-saudara, perkataan merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh ini melukiskan tentang keadaan daripada Daud. Daud berada di tempat yang jauh, lepas dari kampung halamannya, tanah asalnya. Daud pada saat itu sedang tidak berpesta. Daud tidak sedang bersenang-senang. Tetapi Daud dikatakan orang Filistin menangkap Daud di Gat. Kita bisa melihat konteksnya akan Mazmur 56 ini dari 1 Samuel pasal yang ke-21. Yang mencatat bagaimana pada saat itu Daud secara hukum dia sudah menjadi raja atas Israel. Tetapi secara fakta, de facto dia belum masuk ke dalam kerajaan. Karena saat itu Saul masih menjadi raja atas Israel. Dan saudara-saudara saat itu di posisi sebagai seorang raja, Saul mengejar-ngejar Daud. Kenapa Saul mengejar Daud? Karena pada saat itu saudara-saudara, Saul iri terhadap keberhasilan daripada Daud. Bagaimana kita melihat bagaimana para ibu-ibu, para wanita-wanita itu memuji-muji Daud. Mengatakan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Jauh lebih banyak Daud ketimbang Saul. Oleh sebab itu Daud dikejar. Dan Daud sembunyi di satu kota yang namanya Gad. Pikirnya dia tidak akan kelihatan. Dia tidak akan ketahuan bahwa dia ada di tempat itu. Dia menyamar di tempat itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, sebaliknya orang Filistin menyadari akan keberadaan daripada Daud pada saat itu. Mereka mengenali, oh ini adalah Daud yang pernah mengalahkan pahlawan kita, Goliat. Bukankah dia yang pernah mempermalukan kita? Lalu mereka menangkap Daud dan membawa kepada raja di kota Gad, yaitu Raja Akis. Dan pada saat itu saudara-saudara, ketika dia dibawa ke Raja Akis, raja kemudian pada saat itu berkata kepada para prajuritnya, dia berkata, tidakkah kamu lihat orang itu gila? Karena pada saat itu di tengah-tengah ketakutannya, di tengah-tengah kekhawatirannya, Daud dia bermain sandiwara. Dia berpura-pura menjadi orang yang gila. Dia kemudian meneteskan air liurnya, bertingkah seperti orang gila. Sehingga pada saat itu Raja Akis berkata kepada para prajuritnya, kenapa kamu bawa orang gila? Kurangkah orang gila di negeriku? Bukankah dia adalah orang yang tidak boleh masuk ke dalam kerajaanku? Dan saat itu saudara-saudara, mungkin di antara kita ada yang berkata, itu kebetulan. Tidak saudara-saudara, bukan kebetulan. Karena di situ Allah sedang bekerja. Dan Daud berhasil keluar hidup-hidup. Tidak mengalami kematian. Dari Mazmur 56 ini saudara-saudara mencatat, ketika Daud mengalami ketakutan di tengah-tengah ditangkap oleh Raja Akis, Raja kota Gad itu. Dia mendapat kekuatan. Kenapa? Karena dia tetap mempercayai Allah yang bertindak. Allah yang bekerja. Ayat 5 dan ayat 12 sampai 2 kali dikatakan, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Inilah kunci kenapa Daud tetap mempercayai Tuhan di tengah-tengah ketakutan yang melanda, di tengah-tengah kekhawatiran yang ada di dalam hidupnya. Yaitu aku percaya kepada Allah. Aku meletakkan keyakinanku kepada Allah. Apa artinya saudara-saudara bagi kita hari ini di dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, jikalau Daud di tengah ketakutannya dia mengatasi dengan mempercayai akan Tuhan dengan sepenuh hati, maka di tengah ketakutan kita pun kita harus tetap percaya sebagaimana Daud yang percaya kepada Allah.
Pertanyaannya, apa arti kita percaya kepada Allah? Saudara, ada dua hal penting. Yang pertama, percaya kepada Allah itu artinya kita percaya kepada firman-Nya. Kita percaya kepada janji-janjinya. Kita percaya kepada perkataan-perkataannya. Mazmur 56 dikatakan sampai 3 kali, saudara-saudara. Perhatikan, di ayat yang kelima, lalu diulangi di ayat ke-11. Di ayat 11 2 kali dikatakan, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Saudara-saudara, kata kupuji dalam bagian ini, saudara-saudara, itu artinya aku meninggikan firman Tuhan. Aku pegang erat-erat firman Tuhan. Aku percaya dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan daripada Daud. Dia mempercayai firman Tuhan. Dia bukan hanya takjub, bukan hanya tahu ada firman Tuhan, tetapi dia pegang, artinya ada ketaatan di dalamnya. Dia mengandalkan firman Tuhan di tengah-tengah ketakutannya. Hari ini ada banyak orang Kristen yang mengatakan, aku ini orang Kristen. Aku ini melayani Tuhan. Aku ini majelis jemaat. Aku ini adalah orang yang sudah melakukan banyak hal dalam gereja. Tetapi ketika ada ketakutan melanda, ada kesulitan yang melanda, saudara-saudara, berapa banyak orang-orang yang seperti demikian. Mereka mengandalkan firman Tuhan. Bukankah seringkali kita mengandalkan ramalan orang-orang? Kita mengandalkan akan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang ada di dalam dunia ini untuk meyakinkan kita tentang apa yang sesungguhnya sudah terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tetapi tidak dengan Daud. Di tengah-tengah ketakutannya dia mengandalkan, dia berpegang kepada firman Tuhan itu. Saudara-saudara sekalian, pada tanggal 26 Oktober 2010, ada satu kejadian tsunami yang menimpa akan satu kepulauan Mentawai. Itu mengakibatkan ada 499 orang yang meninggal. Ada 96 orang yang dinyatakan hilang. Di dalam kejadian tsunami itu, saudara-saudara, ada satu peristiwa yang mengharukan dan menginspirasi kita. Ada seorang anak usia 4 tahun. Dia adalah bernama Andripal Samaloisa. Anak ini, saudara-saudara, dia tinggal bersama-sama dengan neneknya pada waktu musibah itu terjadi. Dan pada waktu tsunami itu menerjang, Andripal ini terpisah dengan neneknya. Dan pada saat itu laut menarik akan Andripal kecil yang masih berusia 4 tahun. Dan menarik ke tengah-tengah akan lautan itu. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan jaminan bahwa dia selamat. Karena dia akan terkubur dalam-dalam, di dalam kematian yang kekal. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong. Tetapi sesuatu yang terjadi, Allah masih memberikan izin untuk dia bisa hidup. Dia memegang akan sebuah styrofoam, sebuah busa, sebuah kayu-kayu yang pada saat itu ada di sekitarnya. Dia pegang erat-erat itu. Lalu kemudian saat itu juga, saudara-saudara, dia terombang-ambing selama beberapa hari di lautan yang sangat besar sekali. Dan pada saat itu dia bisa selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dia selamat di tengah-tengah ketakutan, gelombang yang begitu besar. Kenapa? Karena dia berpegang kepada sesuatu yang memberikan jaminan kepada dia. Hidup saudara dan saya, kita bisa lepas dari ketakutan. Kita bisa menang atas ketakutan ketika kita berpegang kepada firman Tuhan itu. Tidak melepaskan, pegang erat-erat firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Itulah yang akan menyelamatkan hidup saudara dan saya. Ketika firman Tuhan itu menjadi bagian hidup kita, itulah arti kita percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, yang kedua dalam bagian ini, apa arti percaya kepada Tuhan? Tetap percaya kepada Tuhan itu artinya bahwa kita tetap percaya bahwa Dia adalah Allah yang baik. Dia adalah Allah yang peduli. Dia adalah Allah yang care dengan hidup saudara dan saya. Dia adalah Allah yang mengerti. Dan di dalam Allah yang peduli dan mengerti hidup kita, disitulah kita meletakkan hidup kita ke dalam tangan Allah yang peduli, yang mengerti siapa kita. Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-9 di situ dikatakan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung.
Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Bapak Ibu, di dalam ayat ini mau mengatakan seperti apakah, dengan cara apakah Allah peduli dengan hidup saudara dan saya. Allah peduli dengan hidup saudara, dengan saya, kan dikatakan karena Allah dia tahu kesulitan saudara. Dia tahu kesulitan kita, dia tahu air mata kita, dia tahu penderitaan kita. Dia tahu jauh lebih tahu daripada diri kita tahu akan penderitaan kita sendiri. Saudara, kata-kata air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Di dalam terjemahan yang lain, saudara-saudara, di situ dikatakan kirbat itu adalah botol, sebuah botol kecil. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam tradisi saat itu, tradisi Timur Tengah dari Perjanjian Lama, bahkan sampai beberapa abad kemudian masih dipertahankan. Di mana ada satu budaya untuk ketika ada orang yang meninggal, maka orang-orang yang di sekitarnya, yang menghargai, yang menghormati, yang peduli, yang care, yang sayang dengan orang yang meninggal itu, mereka kemudian mengambil sebuah botol, a bottle, lalu kemudian memasukkan air mata mereka, menutupnya dan menyimpan di dalam peti jenazah itu. Atau mereka menaruh di tempat-tempat yang lain. Saudara-saudara, itu sebagai satu bukti mereka turut berduka dan mereka peduli dengan orang atau keluarga yang ditinggalkan. Bapak Ibu saudara-saudara, jadi ketika pemazmur mengatakan di dalam bagian ini, Allah menampung air mata. Di dalam bagian ini membuktikan kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang peduli. Allah yang mengerti, Allah yang tahu, Allah yang sangat-sangat paham akan apa yang saat ini saudara alami. Sebagaimana Allah itu menampung air mata di dalam kirbat. Ini membuktikan bagaimana Allah itu tahu. Sebagaimana pergumulanmu hari ini, apapun yang kau rasakan hari ini, apapun kesulitan, kesedihan yang paling dalam, Dia adalah Allah yang peduli, Dia adalah Allah yang mengerti, Dia tahu, bahkan jauh lebih tahu daripada orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudara sekalian, di dalam masalah yang paling berat sekalipun, air mata kita diperhatikan oleh Tuhan. Kesedihan kita Dia tahu. Kesusahan Dia peduli dengan kita. Bukti kepeduliannya itu dapat kita lihat di dalam perjanjian baru, saudara-saudara. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 26, Tuhan Yesus mengatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun dia dipelihara, diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Yesus juga melanjutkan, perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jikalau seekor burung saja dipelihara, Allah tahu, Allah peduli akan kebutuhannya. Jikalau akan bunga saja Allah mendandani dengan kecantikan, bagaimana mungkin kita yang diciptakan sesuai dengan rupa dan gambar Allah, kita dibiarkan Allah tidak memelihara hidup kita. Saudara-saudara, ada sebuah kisah tentang sebuah jembatan yang ada di Amerika. Sebuah jembatan yang namanya Golden Gate. Ketika jembatan ini dibangun, dia menghubungkan antara satu tempat dengan tempat yang lain, yang berjarak puluhan kilometer, sangat jauh sekali. Dan pada waktu jembatan ini dibangun, saudara-saudara, awal-awal pembangunan ini ternyata mengakibatkan banyak korban jiwa. Banyak orang yang mati di dalam pembangunan. Banyak tukang-tukang yang mati. Sehingga saudara-saudara, ketika pemerintah Amerika mengetahui akan hal itu, mereka memasang sebuah jangkar yang sangat besar di bawah akan proyek pembangunan jembatan itu. Dan pada saat dibangun akan sebuah jangkar yang begitu besar itu,
orang-orang semakin sedikit yang meninggal dunia karena mereka diselamatkan oleh jaring atau tempat yang melindungi orang-orang itu supaya tidak jatuh dari atas pembangunan jembatan tersebut. Saudara-saudara, akhirnya proses pembangunan jembatan itu telah selesai. Dan di akhirnya angka korban pekerja yang jatuh atau meninggal tidak ada lagi. Karena ada orang-orang yang membangun sebuah jangkar, sebuah tempat yang melindungi agar para pekerja itu tidak jatuh ke bawah. Bapak Ibu Saudara-saudara, jikalau manusia dia memahami akan satu kebutuhan yang paling penting. Jikalau manusia tahu apa yang harus dilakukan untuk boleh menyelamatkan dan menolong para pekerja itu supaya tidak semakin banyak pekerja yang jatuh dan meninggal dunia. Mengapa seringkali kita masih khawatir dengan Allah yang menjaga, dengan Allah yang peduli dengan hidup kita, Allah yang mengerti akan setiap kebutuhan kita? Mengapa seringkali kita masih mengkhawatirkan hidup kita? Bukankah Allah berkata, sampai masa tuamu, aku tetap diam. Sampai putih rambutmu, aku tetap menggendong kamu. Tetapi saudara-saudara, marilah di dalam segala ketakutan kita hari ini, segala apa yang kita alami, pergumulan yang paling berat sekalipun, marilah kita tetap mempercayai Allah. Apa arti mempercayai Allah? Yang pertama, kita mempercayai akan firman-Nya. Firman-Nya adalah ya dan amin. Kita pegang firman Tuhan itu sepanjang umur kita. Apapun yang kita alami, kita pegang firman Tuhan. Yang kedua, mempercayai Allah. Itu artinya tetap mempercayai Dia. Bahwa Dia adalah Allah yang baik. Dia adalah Allah yang mengerti. Dia adalah Allah yang tahu. Dia adalah Allah yang peduli dengan setiap apa yang saudara alami pada hari ini. Mari, di dalam segala keadaan yang saudara alami hari ini, tetap pegang tangan Tuhan. Tetap percaya bahwa Dia memberikan apa yang terbaik di dalam hidup saudara. Dan Dia tidak pernah meninggalkan saudara melewati akan segala kesulitan demi kesulitan saat ini saudara hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami agar kami sungguh-sungguh memegang firman Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk sungguh-sungguh mempercayai Tuhan lebih sungguh lagi. Tetap mempercayai Tuhan sekalipun di tengah-tengah ketakutan, kekhawatiran, pergumulan demi pergumulan. Tetapi kami tetap percaya Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang peduli, Allah yang mengerti. Setiap tetesan air mata kami, Engkau hitung, Engkau tahu. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema tetap mempercayai Allah ketika ketakutan melanda yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Revo Panambunan dari GKI Bungur, Jakarta. Terima kasih atas pelanannya. Kiranya apa yang telah disampaikan memberkati kita semua. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani hidup di tengah merebaknya pandemi COVID-19. Kita berdoa dan berharap agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan bisa kembali kepada kehidupan yang normal. Mari kita jalan hidup dan tugas pelayanan dan pekerjaan kita masing-masing pada tahun 2021 ini dengan suatu keyakinan bahwa Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, Sang Gembala Agung itu akan selalu menyertai dan memberkati kita. Roh Kudus kiranya terus memandu, memimpin, menuntun, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hidup dengan baik dan benar seturut dengan firman Tuhan.
Karena itu, marilah kita tetap percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ibadah online Yamari Nasional berikutnya yang ke-38 tanggal 6 Maret 2021 akan dilayani Bapak Pendeta Dr. Paul Fortinus Gule, MTH, dari Bekasi. Mohon doanya agar pelayanannya nanti dalam ibadah online Yamari menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Melalui kesempatan ini, saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara agar tetap mentaati protokol kesehatan, yaitu dengan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak aman, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas atau kegiatan di luar rumah. Selain itu, melakukan olahraga dan makan makanan yang bergizi dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin konseling dan didoakan, dapat menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 021 4585 5697 atau WA nomor 0877 8488 8642. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Evangelis Petrus Tadu. Sebelumnya, mari kita menyanyikan sebuah lagu Dengan Iman Ku Hadapi Semua. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Yang pertama, kita mau berdoa dan bersyukur untuk seluruh hamba Tuhan yang melayani dalam ibadah online Yamari yang ke-37. Demikian juga yang akan melayani dalam ibadah tersebut pada 6 Maret 2021. Yang kedua, kita mau mendukung dalam doa untuk seluruh para pemirsa ibadah online Yamari yang telah mengirim topik doa mereka yang sakit. Yang ketiga, kita ingin berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Tuhan yang telah menyertai dan memberkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani dalam ibadah online Yamari Nasional ke-37 ini, baik Evangelis Michael Bambang Suwono, Ibu Mariati Sitorus, Bapak Agus Huwai, Bapak Yunus Sebandar, dan seluruh tim media. Juga mohon berkat Tuhan atas kehidupan, keluarga, dan pelayanan dari hamba-Mu Bapak Pendeta Revo Penambunan yang telah Tuhan pakai menyampaikan firman Tuhan. Dan firman ini memotivasi kami untuk tetap mempercayai Tuhan
yang dapat menolong dan memberikan kemenangan dari setiap pergumulan yang kami hadapi. Kami juga bersyukur untuk Ibu Rina yang telah menyampaikan puji-pujian dalam ibadah ini, dan kami percaya bahwa puji-pujian kepada Tuhan menguatkan kami dan meneguhkan kami. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon urapan Roh Kudus bagi semua hamba-hambamu yang akan melayani dalam ibadah online Yamari Nasional ke-38 Sabtu 6 Maret 2021, baik WL, pemain musik, tim multimedia, dan juga hambamu Bapak Pendeta Paul Fontinus Kule yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang terpapar COVID-19. Bapak Samuel Tony Sedianinata dan istri Ibu Dewi Pratiwi Soli, anak dan anak menantu Ibu Yeni Ambarwati, Ketua MHM Semarang, yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Telogorejo Semarang, dan juga Bapak Stephen Tanoto di Surabaya. Kami berdoa bersama di dalam nama Tuhan Yesus yang kuasanya selalu terjadi dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah tabib ajaib, sembuhkanlah anak-anak-Mu ini dari virus corona dan dari penyakit bawaan lain yang mereka alami, serta kuasa Tuhan menyertai semua tim medis yang merawat. Ya Bapa, kami mohon kasih dan pertolongan-Mu untuk anak Aleri Kayana, cucu Ibu Anita Suciawan Jakarta, yang sedang bermasalah dengan pernapasan dan dirawat di Royal Children Hospital Australia. Ibu Yakoba Maureletde di Alor Timur Laut NTT, dari sakit yang dideritanya, yakni diabetes yang berdampak kepada retina mata dan juga menuju kepada rabun. Kami berdoa juga menyerahkan untuk Bapak Pendeta Nikodemus Kenduwela, Ibu Kongakara, Ibu Marta Daibati, Ibu Danga Lila Yeni, dan Umbu Manja Gahar di Sumba Timur NTT, yang berbagai penyakit mereka alami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa, mujizat kesembuhan terjadi bagi mereka, dan tuntunlah mereka dan keluarga agar tetap berpengharapan kepada Tuhan adanya. Mohon hikmat dan pertolongan Tuhan untuk pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, bersama lintas lembaga lain dalam usaha mengatasi bencana banjir, juga menangani para pengungsi baik di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan di daerah lain di Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk pasien COVID-19 yang sembuh sebanyak 7.735 orang, dan vaksinasi pertama sebanyak 93.233 orang, dan tahap kedua 35.684 orang. Kami berdoa supaya yang sembuh dan juga yang divaksin semakin bertambah-tambah, sehingga bangsa ini bisa menikmati kehidupan dunia baru mendatang. Bapa di surga, inilah permohonan doa dan syukur yang kami panjatkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penjawab doa yang pasti. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan
pekerjaan pelayanan dan keluarga saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sampai jumpa.